Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alimah Nur ST, penyuluh tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2023, Angkatan 7, Kelompok 1. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen ASN dengan pengampu materi Bapak Doktorandus Muhammad Kahfi, MSI. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi publik, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan ASN ada yang berada di pusat, daerah, maupun luar negeri. Dalam menjalankan perannya, ASN memiliki tugas dan fungsi. Dapat dilihat pada layar, fungsi ASN ada 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Begitupun dengan tugas ASN yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan tugas yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, kita akan membahas fungsi ASN yang pertama, yaitu pelaksana kebijakan publik. Yang pertama, kita akan mengetahui arti dari kebijakan. Nah, kebijakan di sini artinya serangkaian keputusan, tindakan yang ditetapkan pemerintah yang memiliki kewenangan, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Selanjutnya dibuat menjadi sebuah regulasi seperti undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan daerah, bahkan surat edaran, dan lain-lain. Nah, dalam melaksanakan kebijakan publik, ada 4 aspek yang harus dipahami seorang ASN dalam membuat kebijakan, yaitu aspek perencanaan, aspek keuangan, aspek barang dan jasa, dan aspek manajemen kepegawaian. Fungsi yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, ASN harus menerapkan paradigma New Public Service atau pemberian layanan prima, baik dalam bentuk pelayanan barang atau jasa, ataupun administratif untuk kepuasan pelanggan. Nah, fungsi ASN yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, diharapkan ASN mampu menjadi pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. ASN harus bisa memberi keteladanan baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, khususnya di organisasi tempat bekerja. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. Dalam menjalankan tugasnya, ASN memiliki hak dan kewajiban. Yang pertama, kita akan membahas hak dari seorang pegawai negeri sipil, yaitu seorang pegawai negeri sipil berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, jaminan perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Selanjutnya, hak dari seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu gaji, tunjangan,
cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Dapat dilihat perbedaan antara hak PNS dan P3K, yaitu PNS memiliki hak jaminan pensiun dan hari tua, sedangkan P3K tidak memilikinya. Selanjutnya kita akan membahas kewajiban dari seorang ASN. Nah, kewajiban di sini artinya suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Nah, artinya kewajiban adalah sesuatu yang harus ASN berikan. Nah, dapat dilihat pada layar ada 8 kewajiban seorang ASN. Nah, mulai dari yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, sampai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ASN disebutkan ASN sebagai profesi harus berlandaskan kode etik dan kode perilaku. Nah, kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Nah, dapat dilihat pada layar ada 12 kode etik dan kode perilaku dari seorang ASN. Nah, yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kode etik yang terakhir, yang nomor 12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem merit. Nah, sistem merit adalah proses upaya untuk menciptakan suatu suasana untuk seluruh manajemen kepegawaian terlaksana sesuai dengan kualifikasi, kompetensi berdasarkan objektivitas yang ada, bukan berdasarkan subjektivitas. Nah, selanjutnya ada 3 manfaat sistem merit bagi organisasi. Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Nah, manfaat yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Nah, sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai ada 2. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Nah, yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM itu ada 2, mulai dari perencanaan. Nah, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai ASN terpilih sampai ke pegawai tersebut ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Nah, yang kedua, monitoring penilaian dan pengembangan. Nah, dia bisa berupa pengangkatan pangkat dan pengangkatan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kinerja. Nah, berikut contoh ilustrasinya. Seorang ASN yaitu petugas penerima pendaftar peserta pelatihan berbasis kompetensi di Dinas Tenaga Kerja datang terlambat, dan setelah datang ASN tersebut tidak langsung memberikan pelayanan. Sementara para calon peserta telah menunggu lama dan sudah mengantri lama. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan bahwa ASN ini tidak menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik. Nah, dalam melaksanakan pelayan publik, ASN seharusnya menerapkan paradigma New Public Service. Nah, dalam kasus ini, ASN tersebut harus memberikan layanan prima dalam bentuk jasa dan administratif untuk kepuasan calon peserta pendaftar. Nah, dari ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa ASN ini tidak menjalankan kewajibannya, yaitu sebagai petugas penerima pendaftar. Nah, dari segi nilai dasar ASN tersebut tidak menjalankan panduan perilaku dari berorientasi pelayanan serta akuntabilitas. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.